Bab 1204 Tuan Besar. Nyatanya, Master Alam Semesta 6 Dimensi sangat takut dengan wanita bergaun polos. Ini adalah Super Master yang membunuh 6 Master Escape di 6 dimensi. Seberapa menakutkannya orang seperti ini. Namun masih banyak kekuatan yang mencari wanita bergaun polos, karena konon wanita bergaun polos berperang melawan Super Master 6 dimensi dari keluarga Jalan Iblis dan terluka parah. Terluka parah. Bisa dibayangkan jika satu orang bertarung melawan 6 Master Escape, lukanya akan seberapa parah. Tidak diragukan lagi bahwa wanita bergaun polos pasti sangat lemah saat ini. Mungkin saja Master yang akan memasuki escape dapat membunuhnya. Di seluruh 6 dimensi, tidak hanya beberapa kekuatan besar, bahkan beberapa kekuatan kecil pun juga mencari wanita bergaun polos. Kitab Suci Tao. Wanita itu telah membaca Kitab Suci Tao. Tepat ketika Master yang tak terhitung jumlahnya pergi ke 6 dimensi untuk mencari wanita bergaun polos, keluarga Jalan Iblis diam-diam menghilang, meninggalkan 6 dimensi dan pergi ke alam semesta 5 dimensi. 5 dimensi. Mileye tidak tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada 6 dimensi. Dia hanya fokus berlatih setiap harinya, lalu berkompetisi dengan Ladiaan, Sabta dan lainnya. Patut dikatakan bahwa selama periode waktu ini, seluruh 5 dimensi telah mengalami perubahan besar. Karena dengan bantuan kekuatan besar seperti klan Roh Suram, semakin banyak master berbakat di 5 dimensi yang membuat terobosan dan 5 dimensi sedang mencari orang-orang yang berbakat dengan gila. Di masa lalu, banyak orang memiliki bakat tetapi tidak memiliki kesempatan. Tetapi sekarang, Mileye memberi mereka kesempatan ini. Selama kamu berbakat, bekerja keras dan tidak memiliki niat buruk, Liga 5 Dimensi akan memberi kamu sumber daya pelatihan secara cuma-cuma. Tidak hanya itu, tetapi juga diajari langsung oleh Super Master yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun alam semesta 5 dimensi tidak memiliki Master Escape, namun semakin banyak calon Master Escape, terutama alam terobos dan alam ilusi yang terus meningkat dari hari ke hari. Kekuatan keseluruhan 5 dimensi tidak lagi sebanding dengan dulu. Di suatu tempat dalam alam ilusi, Mileye berdiri memegang pedang dan di hadapannya adalah Sabta. Sabta menatap Mileye, trik yang baru saja kamu gunakan disebut niat pedang. Mileye mengangguk. Sabta berkata dengan suara berat, apa itu niat pedang? Mileye tersenyum dan berkata, ini adalah keyakinan kita pada pedang Tao, dengan keyakinan kita. Sabta tiba-tiba berkata, aku sudah paham. Mileye, aku. Sabta tiba-tiba menyimpan pedangnya, aku akan berlatih selama beberapa hari, lalu aku akan berduel denganmu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye tampak bingung. Kamu sudah paham sebegitu cepatnya. Aku bahkan belum selesai berbicara. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Dia sangat istimewa. Mileye berbalik untuk melihat Wine dan Sisi datang. Mileye memandang Wine, mengapa kakak sepenguruan berkata seperti mengatakan itu? Saat Wine hendak berbicara, Sisi tiba-tiba berkata, dia memiliki sedikit reinkarnasi. Kalau dipikir-pikir, dia bukan dia. Mileye terdiam. Dia paham maksud Sisi. Namun, dia tidak mau terlalu memikirkannya, baginya Sabta adalah Sabta. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye menarik pikirannya. Dia memandang Wine, omong-omong kakak sepenguruan, apakah kalian pernah bertarung melawan Master Escape? Escape. Dia tahu bahwa kedua wanita di depannya sudah hampir mencapai puncak Escape. Wine mengambil labu anggur di pinggangnya dan menyesapnya, lalu berkata, jika kamu tidak bertarung dengan orang di tingkatan lain, apakah itu masih bisa disebut sebagai kultivator pedang?
Mileye mengacungkan jempol, kakak sepenguruan hebat. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Sisi dan Sisi terkekeh. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkan Escape atau tidak, tapi aku tahu bahwa aku bisa mengalahkanmu. Mileye tersenyum dan tidak berbicara. Belum lagi, sekarang dia benar-benar tidak takut dengan Sisi. Karena tingkatan alamnya sudah di alam ilusi, ditambah menara kecil, jadi dia tidak takut melawan Master Escape. Terutama menara kecil, dia tidak pernah menggunakan kekuatan benda ini sampai sekarang. Pada saat ini, Wayne tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin menggunakan seluruh 5 dimensi untuk melawan bencana 5 dimensi? Mileye mengangguk, mengumpulkan semua kekuatan 5 dimensi. Wayne terdiam. Mileye tersenyum dan berkata, apakah kakak sepenguruan punya ide? Wayne dengan lembut berkata, jika bencana 5 dimensi benar-benar muncul, orang biasa sama sekali tidak akan membawakan manfaat. Mileye berkata dengan suara yang rendah, aku punya ide. Wayne dan Sisi memandang Mileye, lalu Mileye tersenyum dan berkata, itu hanya sebuah ide, aku juga tidak yakin, tapi tunggu ketika kekuatan semua orang telah meningkat, aku akan mencobanya. Wayne memandang Mileye, tunggu dan lihat. Setelah berbicara, dia mengambil labu anggur dan menyesap lagi. Mileye tersenyum, lalu berkata, kakak sepenguruan dan Sisi, mungkin membutuhkan bantuan kalian. Dua orang di depannya ini bisa dikatakan sebagai dua orang terkuat di alam semesta 5 dimensi, selain Tiandao. Dia tahu hal ini. Sedangkan apakah ada master tersembunyi di alam semesta 5 dimensi atau tidak, dia tidak tahu. Wayne mengangguk. Panggil saja kami saat bertarung. Mileye tiba-tiba bertanya, apakah kalian bisa memanggil leluhur? Wayne memandang Mileye, mengapa kamu menanyakan ini? Mileye terkekeh, hanya bertanya saja. Wayne berkata, guru leluhur pernah meninggalkan sebuah benda, tetapi tidak ada dari kita yang pernah membukanya. Mileye berkedip, bisakah kalian memberikannya padaku? Kedua wanita itu memandang Mileye dan dia berkata dengan serius, aku juga keturunan Pulau Abadi. Wayne memandang Mileye, kamu memiliki kulit yang tebal, tidak ada yang bisa menandingimu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Sisi melirik Mileye, tidak tebal sama sekali, melainkan tidak tahu malu. Setelah berbicara, dia juga berbalik dan pergi. Mileye. Pada hari ini, seorang lelaki tua tiba-tiba datang ke pegadaian Tiandao. Orang yang datang adalah Fitomo. Queen melihat Fitomo di depannya, tetapi tidak berbicara. Fitomo dengan cepat memberi hormat, Nona pertama. Queen berkata dengan lembut, aku bukan Nona pertama kalian. Fitomo tersenyum getir, keluarga Jalan Iblis sudah tidak ada. Queen sedikit mengernyit, apa maksudmu? Fitomo menghela napas dengan suara rendah, keluarga pergi mencari wanita bergaun polos dan mengundangnya kembali ke Jalan Iblis. Bodoh. Queen tiba-tiba berteriak dengan marah, kalian benar-benar bodoh. Fitomo mengangguk, kali ini, keluarga Jalan Iblis benar-benar bodoh. Queen berkata dengan suara yang dalam, apa hasilnya? Fitomo berkata dengan suara yang dalam, kecuali aku, semua master tingkat pertama escape dipenggal, selain itu, sebagian besar master di klan juga terbunuh. Queen melihat Fitomo, mengapa kamu masih hidup? Fitomo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kepala keluarga mengatakan dia setuju dengan pernikahanmu dengan Mileye, kemudian mengatakan bahwa Mileye juga merupakan setengah dari keluarga Jalan Iblis. Queen perlahan menutup matanya. Rupanya benar wanita itu hanya akan memberikan wajah pada Mileye, di luar itu, wanita itu tidak akan memberikannya. Fitomo berkata dengan suara rendah,
Nona pertama, kepala keluarga meninggalkan pesan sebelum meninggal. Mulai sekarang, kamu adalah ketua klan dari keluarga Jalan Iblis. Queen mencibir, kalian ingin menggunakan aku untuk memanfaatkan Mileye. Senyuman Fitomo semakin pahit, kami hanya ingin hidup dan menjaga warisan keluarga Jalan Iblis. Saat dia berbicara, dia menatap Queen, Nona pertama, sekarang hanya kamu yang bisa membangkitkan keluarga Jalan Iblis. Queen menggelengkan kepalanya, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Jalan Iblis. Fitomo cemas dan buru-buru berkata, Nona pertama, aku tahu kamu benci cara keluarga memperlakukan kamu pada saat itu salah keluarga, tapi sekarang. Saat dia berbicara, dia tersenyum pahit, sekarang keluarga sudah seperti ini, jika tidak ada yang mengambil alih, maka seluruh keluarga Jalan Iblis akan mati. Kamu sendiri juga tahu bahwa Alam Tao jauh lebih bahaya dibanding tempat manapun. Queen berkata dengan datar, itu juga tidak ada hubungannya denganku. Fitomo ragu-ragu, lalu berkata, Nona pertama. Queen menatap Fitomo, aku tidak bisa menyelamatkan keluarga Jalan Iblis. Fitomo berkata dengan getir, jika Nona pertama tidak bertindak, keluarga Jalan Iblis akan sepenuhnya menjadi bawahan keluarga yang lain. Queen terdiam. Fitomo ingin mengatakan hal lain, ketika tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu, kenapa keluarga Jalan Iblis datang lagi? Fitomo menoleh dan melihat seorang pria masuk. Orang yang datang adalah Mileye. Fitomo melirik Mileye, siapa kamu? Queen tiba-tiba berkata, dia adalah Mileye. Mileye. Fitomo tercengang, lalu dengan cepat berkata, jadi ini Tuan Muda Ye, tidak, seharusnya Tuan Besar Ye. Tuan Besar Ye. Mileye membeku. Queen. Mileye memandang Queen dengan sedikit bingung. Keluarga Jalan Iblis ini menyebut dirinya Tuan Besar Ye. Apa yang sebenarnya terjadi? Queen melihat Fitomo, jangan bicara omong kosong. Fitomo buru-buru berkata, aku tidak berbicara omong kosong. Keluarga telah setuju bahwa kalian berdua bersama, jadi Tuan Muda Ye adalah menantu keluarga Jalan Iblis. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Ekspresi Mileye terlihat sedikit aneh. Tuan Besar, apa-apaan? Mileye hendak berbicara, ketika Queen tiba-tiba berkata, aku sudah katakan bahwa aku tidak akan mengurus urusan keluarga Jalan Iblis. Kamu pergi. Ekspresi Fitomo menjadi sedikit malu, setelah ragu sejenak, dia menatap Mileye, Tuan Muda Ye, tolong bujuk Nona. Mileye tersenyum dan berkata, apa yang ingin kamu bujuk untuk dia lakukan? Keluarga Jalan Iblis pernah datang ke sini sebelumnya, tetapi mereka sangat tidak ramah. Fitomo berkata dengan suara yang dalam, mereka sudah mati. Mileye sedikit mengernyit, apa maksudmu? Fitomo melirik Mileye, lalu berkata, apakah Tuan Muda Ye tidak tahu apa yang ada di ruang buku? Mileye semakin bingung, apakah kamu tahu apa yang ada di ruang buku? Fitomo berkata dengan suara yang rendah, dikatakan bahwa pendahulu adalah Gita Ye dari Alam Tao dan buku yang dibawa oleh Gita Ye dari ruang buku adalah benda ilahi nomor 1 di Alam Tao, Kitab Suci Tao. Kitab Suci Tao. Mileye memandang Queen, pendahulu adalah Gita Ye. Queen melirik Mileye, lalu berkata, seharusnya iya. Leluhurnya memiliki seorang Supermaster, bernama Laras Ye, yang sangat kuat, diakui sebagai Super Master pertama di Alam Tao dan juga Master pertama yang mencapai escape, salah satunya adalah selembar halaman kitab suci Tao yang rusak. Ketika dia berusia kurang dari 20 tahun, dia menerobos escape, sehingga orang-orang di Alam Tao percaya bahwa kitab suci Tao yang lengkap ada di tangannya, jadi saat itu banyak master yang bekerja sama untuk menghancurkan keluarga Ye, tetapi Gita Ye menghilang.
Kemudian, dia berhenti sejenak, lalu berkata, jika pendahulu benar-benar Gita Ye, jika di dalam ruang buku benar-benar ada kitab suci Tao, maka aku dapat memberitahu kamu bahwa para Master Escape di alam Tao akan mempertaruhkan hidup mereka denganmu. Mileye bersambung.